Ingat pesan ibu. Halo, salam sehat. Bertemu lagi bersama saya, Guru Simulasi dan Komunikasi Digital. Pada pertemuan kita di kali ini, kita akan membahas materi peta minda. Materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu logika dan algoritma. Apa itu peta minda? Peta minda merupakan salah satu cara untuk menggambarkan proses berpikir. Peta minda ini pertama kali dipopulerkan oleh Dr. Tony Buzan sekitar tahun 1970. Dia menyatakan bahwa metode peta minda diperoleh berdasarkan hasil penelitian tentang cara otak memperoleh informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak manusia menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dengan bentuk cabang-cabang. Melalui peta minda, daftar informasi yang panjang dapat dialihkan menjadi diagram yang tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya berwarna-warni, sangat teratur dan mudah diingat, yang bekerja selaras dengan cara kerja alami otak dalam melakukan berbagai hal. Metode peta minda adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan memetakan proses berpikir secara menarik, mudah, dan berdaya guna. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Untuk kita di SMK, kita akan membuat peta minda menggunakan perangkat lunak atau aplikasi yang berbasis Android, yaitu MiMind. Apa fungsi peta minda? Menurut Buzan, metode peta minda berguna untuk merangsang otak kanan dan otak kiri secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, membantu seseorang mengalirkan gagasan atau hambatan, membuat rencana atau kerangka cerita, kemudian mengembangkan suatu ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, bisa juga meringkas isi buku, serta menyenangkan dan mudah diingat. Untuk membuat peta minda akan dipandu dengan menggunakan aplikasi MiMind berikut ini. Hai, bertemu kembali bersama saya, Guru Simulasi dan Komunikasi Digital SMK kelas 10. Berikut ini adalah tutorial membuat peta minda menggunakan aplikasi berbasis Android. Aplikasi Android yang kita gunakan adalah MiMind, yang bisa kita pasang
melalui Google Play Store yang ada di ponsel pintar kita. Oke, langsung saja kita buka aplikasi MiMind. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk membuat peta minda yang tersedia di Play Store. Untuk ini kita akan membuat peta minda dengan subjek alat transportasi. Kita mulai dengan mengklik tanda plus pada menu ini. Kita beri nama new map-nya peta minda alat transportasi. Create. Nah, setelah kita membuat nama peta mindanya, kita memilih bentuk peta minda yang akan kita buat. Di aplikasi ini tersedia beberapa bentuk-bentuk peta minda. Oke, dalam contoh ini saya akan memilih curve line tree ya. Kemudian itu ditandai dengan warna kuning seperti ini. Kemudian kita pilih next. Aplikasi akan otomatis membuat. Kemudian kita buat centang pada blank map agar kita bisa membuatnya dari lembar kerja yang kosong. Setelah itu kita klik finish. Nah, di sini kita sudah masuk pada lembar kerja untuk membuat peta minda. Kita klik pada subjek. Subjek inilah yang akan kita kembangkan nantinya. Subjeknya kita beri alat transportasi. Nah, setelah kita menentukan subjek, kita akan membuat cabang. Nah, untuk membuat cabang kita memilih child ya. Pilih child. Pada menu ada move, style, child, sibling, copy, cut, paste, select, delete, dan masih banyak lagi menu yang lain. Untuk ini kita memilih menu child. Nah, akan muncul seperti ini cabang baru dari alat transportasi. Kita kembangkan alat transportasi darat. Nah, kemudian kita buat cabang lain. Pilih lagi child, alat transportasi udara. Kita buat lagi cabang lain dari subjek. Alat transportasi air.
masih bisa kita kembangkan lagi alat transportasi darat. Dari cabang alat transportasi darat kita buat cabang lagi atau rantingnya. Rantingnya bisa seperti sepeda motor, kemudian masih bisa lagi kita kembangkan dari alat transportasi darat, mobil. Kita kembangkan lagi kereta api, dan masih banyak lagi yang bisa kita kembangkan. Oke, kita masuk ke cabang udara. Alat transportasi udara bisa kita kembangkan menjadi cabang baru seperti pesawat, kemudian helikopter. Kalau ada lagi yang lain bisa kita tambahkan. Kemudian alat transportasi air, ini bisa kita kembangkan lagi, perahu. Kemudian kita buat lagi cabang daripada cabang atau rantingnya, kapal ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh Petaminda alat transportasi. Yang menjadi subjek adalah alat transportasi, kemudian cabangnya ada darat, udara, air, kemudian ada subcabang lagi. Subcabang dari darat itu sepeda motor, mobil, kereta api. Kemudian subcabang udara ada pesawat, ada helikopter. Subcabang air itu perahu dan kapal. Nah, setelah selesai kita membuat Petaminda, kita bisa simpan. Cara menyimpan, kita klik menu yang ditandai dengan titik 3, ada di posisi atas sebelah kanan. Kita save. Nah, di sini muncul tempat penyimpanan, di mana kita akan menyimpan file Petaminda yang setelah kita buat ini. Misalnya kita simpan di dokumen. Di dokumen kita simpan, kita beri nama Petaminda alat transportasi ya, seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita ekspor. Kita ekspor atau kita share. Kita share. Formatnya kita pilih JPEG itu berformat gambar, PNG juga format gambar, PDF format PDF. Kemudian ada format HTML, OPML, XML, ada format teks, ada BMP, ada TGA. Nah, agar dokumen ini tidak berat, kita menggunakan format PDF ya, format PDF. Kemudian kita pilih SD. Udah selesai. Kemudian kita langsung share ke tugas. Nah, kita pilih classroom kita. Classroom dimana kita membuka, misalnya di sini saya memilih kelas simulasi dan kondisi digital. Kemudian ada lampirkan ke tugas. Nah, di sini Metin 3 membuat Petaminda dengan aplikasi. Tambahkan lampiran.
Oke, di sini langsung muncul peta minda alat transportasi sudah. Setelah kita selesai menambahkan, itu cara untuk share, langsung mengumpulkan tugas membuat peta minda menggunakan aplikasi. Demikian cara membuat peta minda dengan aplikasi berbasis Android. Terima kasih. Demikian cara membuat peta minda dengan aplikasi MiMind. Selanjutnya, kamu membuat sebuah peta minda yang sesuai dengan jurusan yang sudah kamu pilih. Misalnya kamu jurusan otomotif, kamu boleh memilih subjek yang berkaitan dengan otomotif. Bila kamu jurusan teknik instalasi tenaga listrik, kamu juga bisa memilih subjek yang sesuai dengan jurusan tersebut. Selanjutnya untuk jurusan TKI, silakan pilih subjek yang sesuai dengan jurusan TKI. Tugas ini Bapak tunggu di Classroom. Saya akhiri materi tutorial ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Sampai ketemu lagi.